Oke guys, jadi ini adalah TOT episode 2 ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton This or That di episode sebelumnya, boleh cek link di atas. Jadi di TOT kali ini bahas apa, Dit? Kali ini kita bahas tentang nasi lemak Malaysia dengan nasi uduk Indonesia. Oke, jadi Ana akan bahas dari nasi lemak Malaysianya dulu nih. Nasi lemak Malaysia itu dia memiliki komposisinya itu ada santan, pandan, jahe, dan kayu manis. Nah, kalau lauknya itu kan selera kita ya, tapi biasanya itu ada ikan teri goreng, kacang tanah, telur rebus, mentimun, dan biasanya dibungkus dengan daun pisang. Cuma kan kalau orang biasa tentu nggak pakai daun pisang dong, pakainya pasti piring biasa aja. Tapi berkembangnya zaman juga, lauk-lauk yang seperti tadi orang udah ganti dengan rendang seperti ayam atau daging sapi sih gitu. Nah, asal usulnya sendiri berdasarkan penelitian, nasi lemak ini kan berasalnya dari Malaysia. Ada cerita nih, Dit. Jadi ada ibu dan anak yang nama mamanya tuh Mak Kuntum dan anaknya Sri. Jadi suatu hari Mak Kuntum ini terpaksa pergi dan menyerahkan putrinya untuk memasak. Tapi tak sengaja anaknya ini tadi yang namanya Sri menumpahkan santan ke dalam panci nasi saat memasak. Ini Anda nggak tahu ya, ini legenda. Kadang kan ada kan legenda gitu. Cuma kayak tak sengaja memasukkan santan ke dalam nasi itu agak aneh sih menurut Ana. Maksudnya masa bisa nggak sengaja gitu ya kan? Cerita ini juga bisa dipercaya atau tidak sama orang. Karena dia tak sengaja menumpahkan santan tadi ke dalam nasi. Jadi setelah nasinya itu matang, mamanya tadi itu mencicipi lah masakan itu tadi sambil berkata, "Apa kau masak nih Sri?" gitu kan. Kalau dalam Indonesia nih, kamu masak apa sih gitu. Anaknya nih menjawab, ini anak nggak paham nih, Dit, ada kata li, le. Jadi anaknya menjawab nasi le, mak, kata dia. Mungkin mak ini kan panggilan untuk mamaknya, tapi dia nyebut nasi le, mak gitu. Jadi mungkin disitulah terciptanya nama nasi lemak gitu. Nah, kalau nasi uduk Indonesia itu pula dia terbuat dari cengkeh, daun salam, kayu manis, sereh, lengkuas, jahe, dan pala. Ini Ana ambil dari sumber idtimes.com. Dan Ana baru tahu ternyata nasi uduk itu menurut sumber ini tidak ada santannya. Menurut Anti gimana? Nah iya Za, kalau yang berdasarkan aku lihat yang di ID Times, ya. ID Times itu dia nggak ada santannya, tapi setelah Ana kan ada lihat YouTube nih, di YouTube nasi uduk tuh pakai santan. Nah, dilansir dari buku berjudul Makanan Khas Betawi pada tahun 2018, dia menjelaskan bahwa nasi uduk itu merupakan kuliner Betawi. Nah, ini juga informasi baru untuk Ana. Ana juga baru tahu ternyata nasi uduk itu asal usulnya atau merupakan kuliner dari Betawi. Buat teman-teman Malaysia, Betawi itu adalah salah satu suku di Indonesia yang mana suku dari Jakarta, betul kan? Betul. Nah, lauknya itu ayam goreng, telur dadar iris, taburan abon, dan tempe potong yang dibumbu dengan kecap sehingga menghasilkan cita rasa manis. Nah, untuk asal-usulnya sendiri, menurut Pudentia, jadi ada masyarakat bangsa Melayu melakukan perpindahan dari Malaka ke Batavia, yang mana juga membawa masakan nasi lemak. Kan dari nasi lemak tadi khasnya dari Malaysia kan, jadi dia membawa ke Batavia. Nah, kemudian di Batavia tadi orang Melayu tadi kan dari Melaka bertemu dengan orang Jawa yang biasanya sudah menyantap nasi gurih. Jadi udah ada nasi gurih dulu nih, Dit, sebelum adanya nasi uduk. Jadi di Betawi ada orang Melayu dan ada orang Jawa, lalu menghasilkanlah nasi uduk. Jadi kayak nasi lemak tadi dicampur gitu dengan nasi gurih, jadinya nasi lemak gitu sih yang sependapatan Ana. Sepengetahuan Ana yang Ana dapatkan dari sumber ini, dan juga ditambahkan oleh Pudentia, pencampuran nasi lemak dan nasi gurih itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Oh, jadi
nasi lemak dulu baru nasi uduk kan. Iya benar, soalnya kan nasi lemak itu berasal dari Malaysia dulu. Jadi Anda baca ID and Times tadi, jadi makanan nasi lemak dengan nasi uduk ini sebenarnya dia ini udah hasil akulturasi. Akulturasi di sini tuh maksudnya pencampuran budaya kayak nasi lemak nih hasil akulturasi dari bangsa Melayu dengan bangsa Sumatera. Yeah. Nah, sedangkan nasi uduk sendiri dia hasil akulturasi dari bangsa Melayu dengan Jawa. Nah, sebenarnya bedainnya gampang lah, bedain nasi uduk nasi lemak dengan nasi uduk tadi sebenarnya mudah. Yang pertama dari segi aroma. Kalau dari aromanya sendiri nasi lemak dia lebih aromanya tuh yang lebih dominan pandan. Karena dia menggunakan pandan. Kalau nasi uduk sendiri yang aku tahu dia lebih aromanya tuh lebih ke rempah-rempah karena dia menggunakan kayak daun salam, cengkeh, kayu manis. Dari bahan pelengkapnya juga sebenarnya udah beda. Kalau nasi lemak tuh kayak dia tuh lebih identik dengan kacang tanah kan, kacang tanah goreng ditambah dengan timun. Kalau nasi uduk sendiri dia biasanya identik dengan tempe orek. Kalau yang pernah Ana rasa ya nasi uduk tuh dari sambalnya sih dah, sambal nasi uduk. Jadi Anti pernah ngerasain nasi uduk? Atau jangan-jangan yang Anti makan nasi lemak? Enggak, nasi uduk. Jadi dia tuh yang aku rasa tuh dia nggak ini aromanya nggak aroma pandan gitu, emang kayak nasi bau-baunya tuh kayak emang pakai cengkeh sama kayu manis tadi. Ana nggak tahu ya Ana pernah merasain nasi uduk apa enggak, karena emang dari kecil Ana taunya itu nasi lemak gitu. Ana hidup memang di lingkungan orang Melayu gitu. Dita kan udah open polling on Instagram dan juga open Q&A box. Bisa Anti sampaikan apa yang Anti dapatkan? Kemarin kan Ana buka polling dengan alasan kenapa pilih nasi uduk atau nasi lemak. Jadi kayaknya yang lebih banyak milih tuh nasi uduk karena kawan-kawan anak kan dominan dominan kan dari Indonesia kan. Tapi ada juga beberapa yang pilih nasi lemak Malaysia. Anak tanya kenapa pilih yang nasi lemak Malaysia. Itu dia kawan anak jawab katanya nasi lemak tuh dia rasanya tuh gurih katanya. Betul banget. Enak lah gitu. Kalau yang cerita tadi yang antara Mak Kuntum dengan Seri tadi, apakah Anti udah pernah dengar cerita itu? Belum. Ana bingung. Ceritanya tadi ini dia dari mana? Cerita dari Malaysia atau dari Indonesia ceritanya? Sepertinya sih dari Malaysia karena ada tanda kutip percakapan gitu dengan menggunakan bahasa Malaysia. Nah, karena ini ada Bang Alip nih dari followers Malaysia gitu. Boleh tanya, Bang. Abang pernah dengar tak cerita tentang Mak Kuntum dan Seri? Oh ya, cerita tadi Ana ambil dari liputan6.com. Tapi liputan6.com itu merupakan website terpercaya sih di Indonesia. Jadi, tapi kita butuh klarifikasi juga dari teman-teman yang Malaysia yang nonton video ini. Boleh bagi informasinya. Apakah kalian pernah dengar cerita itu? Oh, nggak tahu kata Bang Ali. Nggak tahu. Okay, what do you think that? This or that? Ana that. Antum pilih apa? This or that? Kalau Ana pilih this. Kalau untuk nasi lemak Malaysianya emang belum pernah rasa sih, karena kan emang asli dari sana. Cuma kalau nasi lemak versi Indonesia yang biasa dibuat emak saya gitu, pernah rasa. Oke, soalnya Ana masih ragu. Ana pernah makan nasi, maksudnya nasi lemak yang bahannya dari dikasih pandan atau gimana? Soalnya yang Ana rasa tuh nasi uduk dia tuh nggak ada aroma pandannya dah. Jadi Ana udah yakin yang Ana makan ini nasi uduk gitu. Tapi my mother kalau masak kadang pakai kadang tidak. Oke, buat teman-teman terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk share information di ruangan komentar dan juga jangan lupa follow Instagram kita. Don't forget to like, comment, and subscribe.